Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang tawakal sempurna antara usaha kepasrahan. Bagaimana cara kita benar-benar berserah kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kerasnya perjuangan hidup, pernahkah kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga namun hasil tetap tak sesuai harapan? Kisah ini akan membuka rahasia kekuatan tawakal, bagaimana usaha dan kepasrahan dapat menyatu, mengubah kegelisahan menjadi ketenangan, serta menghadirkan keyakinan bahwa rencana Allah selalu melampaui logika manusia dalam setiap perjalanan hidup manusia. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, manusia sering mencari pegangan agar hatinya tetap tenang menghadapi berbagai kemungkinan. Dalam Islam, salah satu pegangan terbesar itu adalah tawakal. Namun, makna tawakal kerap disalahartikan oleh sebagian orang sebagai sikap pasrah tanpa melakukan usaha apapun. Banyak yang merasa cukup berdoa dan menunggu hasil tanpa berjuang terlebih dahulu. Pemahaman seperti ini perlahan membentuk pola pikir yang keliru, seolah-olah tawakal adalah bentuk menyerah terhadap keadaan. Padahal dalam ajaran Islam, tawakal justru menuntut keseimbangan antara usaha yang maksimal dan keyakinan penuh kepada Allah. Secara bahasa, tawakal berarti menyerahkan atau mempercayakan urusan kepada pihak yang lebih berkuasa. Dalam konteks keimanan, tawakal adalah menyerahkan segala hasil kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar terbaik yang mampu ia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran sederhana namun sangat mendalam ketika beliau menyampaikan agar seseorang mengikat untanya terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Pesan ini menunjukkan bahwa tawakal bukanlah alasan untuk bermalas-malasan, melainkan bentuk keyakinan bahwa setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, manusia harus menyadari bahwa hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Allah. Kesalahan memahami tawakal sering muncul karena manusia cenderung ingin mencari jalan yang mudah dalam menghadapi masalah kehidupan. Ketika dihadapkan pada kesulitan ekonomi, kegagalan usaha, atau tekanan hidup, sebagian orang memilih berhenti berusaha dengan alasan ingin berserah diri kepada Allah. Padahal, sikap seperti itu justru bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong umatnya untuk terus bergerak, bekerja keras, dan memperjuangkan kebaikan. Islam mengajarkan bahwa usaha adalah bagian dari ibadah. Karena melalui usaha itulah manusia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai hamba dan khalifah di bumi. Tawakal yang benar menuntut kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengendalikan hasil dari setiap usaha. Seseorang boleh merencanakan masa depan dengan sangat matang, tetapi tetap harus siap menerima kemungkinan yang berbeda dari harapannya. Disinilah letak keindahan tawakal, karena ia melatih hati untuk tetap tenang dalam segala keadaan. Ketika hasil sesuai harapan, seseorang akan bersyukur kepada Allah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia tetap mampu bersabar karena meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik daripada yang mampu dipahami oleh manusia. Lebih jauh lagi, tawakal juga mengajarkan manusia untuk tidak menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sesama makhluk. Banyak orang merasa sangat kecewa ketika bantuan manusia tidak datang sesuai harapan. Padahal, tawakal mengarahkan hati agar tetap bergantung kepada Allah sebagai sumber pertolongan yang tidak pernah terbatas. Sikap ini menjadikan seseorang lebih kuat secara mental dan spiritual, karena ia tidak mudah hancur hanya karena kegagalan duniawi. Ia memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari ketentuan Allah yang mengandung hikmah. Meskipun hikmah itu tidak selalu terlihat secara langsung. Memahami tawakal dengan benar adalah langkah awal untuk membangun keimanan yang kokoh. Tawakal bukanlah sikap menyerah, melainkan puncak dari usaha yang disertai keyakinan mendalam kepada Allah. Ia mengajarkan manusia untuk bekerja sekuat tenaga, merencanakan dengan penuh kesungguhan, lalu menyerahkan seluruh hasil kepada Sang Pencipta dengan hati yang lapang. Ketika pemahaman ini tertanam dengan kuat, seseorang tidak akan lagi keliru menafsirkan makna berserah diri, melainkan menjadikannya sebagai sumber kekuatan yang mampu menuntun langkah hidupnya menuju ketenangan dan keberkahan. Setelah memahami bahwa tawakal bukanlah sekadar pasrah, langkah berikutnya adalah menyadari bahwa Islam menempatkan usaha sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berdiam diri menunggu keajaiban tanpa tindakan. Justru, banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa perubahan dalam kehidupan manusia sangat bergantung pada kesungguhan usaha yang mereka lakukan. Prinsip ini menegaskan bahwa tawakal hanya akan bernilai ketika didahului oleh perjuangan yang sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran,
Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini bukan sekadar motivasi, melainkan hukum kehidupan yang menunjukkan bahwa usaha adalah pintu awal datangnya pertolongan Allah. Banyak orang berharap hidupnya berubah tanpa memperbaiki sikap, kebiasaan, atau cara berpikirnya. Padahal, Islam mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi contoh paling nyata tentang bagaimana usaha harus dilakukan sebelum berserah diri kepada Allah. Dalam berbagai perjalanan dakwahnya, beliau tidak hanya berdoa memohon pertolongan, tetapi juga menyusun strategi, mempersiapkan rencana, dan menghadapi berbagai risiko dengan keberanian luar biasa. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar berharap perlindungan Allah tanpa perencanaan. Beliau menyusun strategi perjalanan, memilih jalur yang tidak biasa, dan bersembunyi di Gua Sur sebagai bentuk ikhtiar yang matang sebelum akhirnya menyerahkan keselamatan kepada Allah. Usaha dalam Islam tidak hanya terbatas pada pekerjaan atau mencari rezeki, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk memperbaiki akhlak, menuntut ilmu, serta membangun hubungan sosial yang baik. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar akan bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah yang membuat Islam memandang kerja keras bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bentuk ketaatan yang dapat mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Kesalahpahaman tentang tawakal sering membuat sebagian orang merasa bahwa doa saja sudah cukup untuk meraih keberhasilan. Padahal, doa dan usaha adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Doa adalah pengakuan bahwa manusia membutuhkan pertolongan Allah, sementara usaha adalah bukti kesungguhan manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tanpa usaha, doa bisa kehilangan makna perjuangan. Sebaliknya, usaha tanpa doa dapat membuat manusia terjebak dalam kesombongan. Islam juga mengajarkan bahwa hasil usaha tidak selalu datang sesuai dengan keinginan manusia. Namun, hal itu bukan berarti usaha tersebut sia-sia. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang baik akan memberikan manfaat, baik dalam bentuk pengalaman, pembelajaran, maupun penguatan mental. Allah melihat kesungguhan hamba-Nya, bukan hanya hasil akhirnya. Prinsip ini mengajarkan manusia untuk tetap semangat berusaha tanpa takut gagal, karena kegagalan pun bisa menjadi jalan menuju keberhasilan yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana usaha membuka jalan pertolongan Allah. Seseorang yang terus belajar meskipun mengalami kesulitan akhirnya menemukan jalan kesuksesan. Seorang pedagang yang jujur dan tekun, meskipun pernah mengalami kerugian, pada akhirnya mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Kisah-kisah seperti ini menjadi bukti bahwa usaha yang dilakukan dengan niat yang tulus akan selalu memiliki nilai di hadapan Allah. Selain itu, usaha juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Tubuh yang sehat, akal yang cerdas, dan kesempatan hidup adalah amanah yang harus digunakan sebaik mungkin. Ketika seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia sebenarnya sedang mensyukuri nikmat tersebut. Sebaliknya, meninggalkan usaha tanpa alasan yang benar bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadap karunia yang telah diberikan Allah. Islam menanamkan keyakinan bahwa setiap langkah usaha yang dilakukan seorang hamba berada dalam pengawasan Allah. Tidak ada kerja keras yang luput dari penilaiannya. Bahkan usaha kecil yang mungkin tidak terlihat oleh manusia tetap memiliki nilai besar di sisi Allah. Keyakinan ini memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa, karena seseorang tidak lagi merasa bahwa usahanya sia-sia, meskipun belum membuahkan hasil secara langsung. Dengan memahami perintah berusaha dalam Al-Quran dan hadis, seseorang akan menyadari bahwa tawakal bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Justru, tawakal menjadi kekuatan yang mendorong manusia untuk terus berusaha tanpa rasa putus asa. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi, tetapi tentang menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah hamba-Nya. Setelah memahami bahwa Islam memerintahkan manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, muncul pertanyaan yang sering menghantui banyak hati. Sampai di mana batas usaha yang harus dilakukan? Dan kapan seseorang harus benar-benar berserah diri kepada Allah? Pertanyaan ini tidak hanya muncul dalam kondisi kegagalan, tetapi juga ketika seseorang merasa telah memberikan seluruh tenaga, waktu, dan harapan, namun hasil yang datang belum sesuai keinginan. Pada titik inilah, manusia mulai diuji bukan hanya oleh keadaan, tetapi oleh keyakinannya sendiri.
Ikhtiar dalam Islam bukan sekadar bekerja keras tanpa arah, melainkan usaha yang dilakukan dengan perencanaan, kesungguhan, dan ketekunan. Seseorang dituntut untuk menggunakan akal, kemampuan, serta peluang yang Allah berikan kepadanya. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kendali penuh atas hasil dari usaha tersebut. Ketika seseorang memahami keterbatasan ini, ia mulai menyadari bahwa usaha hanyalah bentuk tanggung jawab, sementara hasil adalah bagian dari takdir yang sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Banyak orang terjebak dalam dua sikap yang sama-sama keliru. Ada yang terus memaksa keadaan meskipun tanda-tanda menunjukkan bahwa jalannya sudah tidak lagi membawa kebaikan. Mereka merasa bahwa menyerah berarti kegagalan, sehingga terus berjuang tanpa mempertimbangkan hikmah di balik setiap peristiwa. Di sisi lain, ada pula yang terlalu cepat berhenti berusaha, menganggap setiap kesulitan sebagai tanda bahwa Allah tidak menghendaki usahanya. Kedua sikap ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keseimbangan antara ikhtiar dan kepasrahan. Batas antara usaha dan kepasrahan sebenarnya dapat dirasakan melalui kejujuran hati seseorang terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang telah mencoba berbagai cara yang halal, memperbaiki strategi, belajar dari kesalahan, serta tetap menjaga niat yang lurus, maka disitulah usaha dianggap telah mencapai titik maksimal. Setelah itu, kepasrahan menjadi bentuk ketenangan hati yang menerima bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Kepasrahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari kepercayaan kepada kebijaksanaan Allah. Seringkali manusia mengukur keberhasilan hanya berdasarkan hasil yang terlihat secara duniawi. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mampu menjalani proses kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terkadang, Allah menunda hasil bukan karena usaha seseorang kurang, tetapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Penundaan seringkali menjadi cara Allah mendewasakan hamba-Nya, menguatkan mentalnya, serta memperdalam keimanannya. Dalam perjalanan hidup, manusia akan dihadapkan pada berbagai pilihan yang menuntut keberanian untuk melanjutkan atau berhenti. Tidak semua jalan yang ditempuh harus dipertahankan selamanya. Ada kalanya Allah menutup satu pintu agar manusia berani mencari pintu lain yang lebih membawa keberkahan. Kepasrahan kepada Allah membantu seseorang menerima perubahan arah hidup tanpa rasa putus asa, karena ia yakin bahwa setiap jalan yang Allah tetapkan pasti memiliki tujuan yang baik. Tanda lain bahwa seseorang telah mencapai keseimbangan antara usaha dan kepasrahan adalah ketenangan hati yang tetap terjaga, baik saat berhasil maupun saat gagal. Ketika usaha berhasil, ia tidak menjadi sombong karena menyadari bahwa keberhasilan itu adalah karunia Allah. Ketika usaha gagal, ia tidak tenggelam dalam kesedihan karena yakin bahwa Allah tidak pernah memberikan ketentuan yang sia-sia. Hati yang mampu menjaga keseimbangan ini adalah cerminan dari tawakal yang mulai tumbuh dengan kuat. Banyak kisah kehidupan menunjukkan bahwa kegagalan seringkali menjadi pintu menuju keberhasilan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Ada orang yang gagal dalam satu pekerjaan, namun justru menemukan potensi terbaiknya di bidang lain. Ada pula yang mengalami kerugian besar, tetapi dari pengalaman tersebut ia belajar membangun usaha yang lebih kuat dan penuh keberkahan. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan bahwa batas antara usaha dan kepasrahan seringkali menjadi titik perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Islam juga menekankan pentingnya musyawarah dan introspeksi diri dalam menentukan langkah selanjutnya. Ketika seseorang menghadapi kebingungan antara melanjutkan usaha atau berhenti, ia dianjurkan untuk berdoa, meminta petunjuk, serta berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengalaman. Langkah ini menunjukkan bahwa kepasrahan kepada Allah bukan berarti meninggalkan usaha berpikir, melainkan memperkuat keyakinan bahwa setiap keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Pada akhirnya, memahami batas antara ikhtiar dan kepasrahan adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kedewasaan iman. Seseorang yang mampu menyeimbangkan keduanya akan menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Ia tidak akan mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, dan tidak pula terlena ketika meraih keberhasilan. Dalam keseimbangan itulah, manusia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang mempercayai setiap proses yang telah Allah tetapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Ketika seseorang mulai memahami batas antara usaha dan kepasrahan, ia akan menyadari bahwa kehidupan tidak pernah berjalan lurus tanpa rintangan. Justru,
Di setiap tikungan tajam kehidupan, Allah sering menghadirkan ujian yang mengguncang keyakinan manusia. Ujian bukan sekadar bentuk kesulitan, melainkan sarana pendidikan spiritual yang mengajarkan manusia tentang arti tawakal yang sesungguhnya. Tanpa ujian, manusia mungkin tidak akan pernah menyadari betapa terbatasnya dirinya dan betapa luasnya kuasa Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian hadir dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak terduga. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, penyakit, hingga kehilangan orang yang dicintai. Setiap ujian membawa rasa sakit yang berbeda, namun di balik semua itu tersimpan pelajaran yang sangat berharga. Ujian memaksa manusia untuk keluar dari zona nyaman, memaksa hati untuk mencari sandaran yang lebih kuat daripada sekadar kekuatan duniawi. Al-Quran menggambarkan bahwa kehidupan dunia memang dipenuhi dengan ujian sebagai cara Allah menilai kesabaran dan keimanan hambanya. Ujian bukan tanda bahwa Allah membenci manusia, melainkan bukti bahwa Allah sedang memperhatikan perjalanan hidupnya. Banyak orang yang justru semakin dekat kepada Allah setelah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Kesulitan seringkali menjadi pintu yang membuka kesadaran bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Kisah para nabi menjadi gambaran paling nyata tentang bagaimana ujian menjadi jalan menuju tawakal yang sempurna. Nabi Ayub pas menghadapi penyakit yang sangat berat dalam waktu yang panjang, namun beliau tetap menjaga kesabaran dan kepercayaannya kepada Allah. Nabi Yusuf harus merasakan pengkhianatan, penjara, dan kesendirian sebelum akhirnya diangkat menjadi pemimpin yang dihormati. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ujian bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan proses panjang menuju kemuliaan yang telah Allah siapkan. Seringkali manusia baru belajar tawakal ketika semua harapan dunia terasa runtuh. Ketika usaha sudah dilakukan, doa telah dipanjatkan, namun keadaan tetap tidak berubah, disitulah hati mulai belajar menerima bahwa rencana Allah jauh melampaui rencana manusia. Pada saat seperti itu, tawakal berubah dari sekadar konsep menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Hati yang sebelumnya dipenuhi kecemasan perlahan berubah menjadi ketenangan yang lahir dari keyakinan kepada Allah. Ujian juga mengajarkan manusia untuk memahami makna kesabaran yang sebenarnya. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan belum menunjukkan perubahan. Dalam proses inilah, iman seseorang diuji sekaligus diperkuat. Semakin besar ujian yang mampu dihadapi dengan tawakal, semakin kuat pula kedewasaan spiritual yang terbentuk dalam diri seseorang. Selain itu, ujian seringkali membuka mata manusia terhadap nikmat yang sebelumnya tidak disadari. Ketika seseorang kehilangan kesehatan, ia mulai menyadari betapa berharganya tubuh yang sehat. Ketika kehilangan harta, ia mulai memahami arti keberkahan dalam rezeki yang sederhana. Ujian mengajarkan manusia untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih dalam, sehingga ia tidak lagi menilai kebahagiaan hanya dari hal-hal yang bersifat materi. Dalam banyak kasus, ujian juga menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan hidup seseorang. Ada orang yang menemukan tujuan hidupnya setelah mengalami kegagalan besar. Ada pula yang menemukan kedekatan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ujian seringkali menjadi cara Allah mengarahkan manusia menuju jalan yang lebih baik, meskipun jalan tersebut awalnya terasa penuh kesulitan dan ketidakpastian. Islam mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang diberikan Allah melebihi kemampuan hambanya. Keyakinan ini memberikan kekuatan luar biasa bagi orang yang beriman. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti membawa peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan tawakal, seseorang tidak hanya berusaha bertahan dari ujian, tetapi juga belajar menemukan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Pada akhirnya, ujian kehidupan adalah proses pembelajaran yang mengajarkan manusia untuk mengenal Allah dengan lebih dalam. Melalui ujian, manusia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghindari kesulitan, tetapi pada kemampuan menghadapi kesulitan dengan keyakinan kepada Allah. Dari situlah tawakal tumbuh menjadi cahaya yang menuntun langkah manusia melewati gelapnya ujian, hingga ia mampu melihat bahwa setiap kesulitan yang pernah ia alami adalah bagian dari kasih sayang Allah yang membimbingnya menuju kedewasaan iman. Setelah memahami bahwa ujian kehidupan adalah sarana Allah mendidik keimanan manusia, muncul kesadaran bahwa tawakal bukanlah kemampuan yang hadir secara tiba-tiba. Tawakal adalah sikap hati yang harus dilatih secara perlahan melalui pengalaman hidup, kedekatan spiritual, serta kesungguhan dalam memperbaiki hubungan dengan Allah. Banyak orang menginginkan ketenangan saat menghadapi masalah, namun tidak menyadari bahwa ketenangan tersebut hanya dapat tumbuh dari hati yang telah dibiasakan untuk percaya kepada ketentuan Allah.
Langkah pertama dalam melatih hati untuk berserah kepada Allah adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Keyakinan ini tidak hanya diucapkan melalui lisan, tetapi harus ditanamkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap sifat-sifat Allah, terutama sifat kasih sayang dan kebijaksanaannya. Ketika seseorang memahami bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, maka ia akan lebih mudah menerima setiap ketentuan yang terjadi dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Melatih tawakal juga membutuhkan kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang konsisten. Salat yang dilakukan dengan khusyuk, doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan, serta zikir yang dilakukan dengan kesadaran hati, menjadi sarana untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, semakin mudah ia mempercayakan seluruh urusannya kepada Allah. Ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga latihan batin yang menumbuhkan ketenangan dan keyakinan. Selain ibadah, melatih hati untuk berserah juga dapat dilakukan dengan membiasakan diri melihat hikmah dalam setiap peristiwa kehidupan. Setiap kejadian, baik keberhasilan maupun kegagalan, memiliki pelajaran yang dapat memperkuat keimanan seseorang. Ketika seseorang terbiasa mencari hikmah di balik setiap peristiwa, ia akan lebih mudah menerima kenyataan hidup tanpa larut dalam kekecewaan. Sikap ini membantu hati untuk tetap stabil dalam menghadapi perubahan keadaan yang tidak selalu sesuai harapan. Proses melatih tawakal juga menuntut seseorang untuk belajar mengendalikan rasa takut terhadap masa depan. Ketakutan sering muncul karena manusia ingin mengendalikan segala sesuatu, padahal masa depan sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Dengan memperbanyak doa dan memperkuat keyakinan terhadap takdir, seseorang akan belajar bahwa kekhawatiran berlebihan tidak akan mengubah ketentuan Allah. Sebaliknya, keyakinan dan usaha yang tulus justru membuka jalan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Lingkungan pergaulan juga memiliki peran penting dalam membentuk sikap tawakal. Berada di tengah orang-orang yang memiliki keimanan kuat dapat memberikan pengaruh positif terhadap cara seseorang memandang kehidupan. Kisah, nasihat, serta pengalaman spiritual dari orang-orang saleh sering menjadi sumber inspirasi yang menguatkan hati. Lingkungan yang baik membantu seseorang untuk tetap optimis dan tidak mudah terpengaruh oleh rasa putus asa. Melatih tawakal juga berarti belajar menerima kelemahan diri sebagai manusia. Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai harapan, dan tidak semua usaha menghasilkan keberhasilan yang diinginkan. Ketika seseorang mampu menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki keterbatasan, ia akan lebih mudah menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Kesadaran ini bukan bentuk pesimisme, melainkan bentuk kejujuran spiritual yang memperkuat ketergantungan kepada Allah. Selain itu, penting bagi seseorang untuk membangun kebiasaan bersyukur dalam setiap keadaan. Rasa syukur membantu hati melihat bahwa kehidupan selalu memiliki sisi kebaikan, meskipun di tengah kesulitan. Ketika seseorang mampu bersyukur atas hal-hal kecil, ia akan memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dalam menghadapi ujian besar. Syukur menjadi jembatan yang menghubungkan kesabaran dengan tawakal, sehingga hati tidak mudah goyah oleh keadaan. Proses melatih hati untuk berserah kepada Allah membutuhkan waktu dan kesabaran yang panjang. Tidak ada perubahan spiritual yang terjadi secara instan. Setiap pengalaman hidup, setiap ujian, dan setiap keberhasilan adalah bagian dari proses pembentukan keimanan. Semakin sering seseorang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah, semakin kuat pula kemampuannya untuk bertawakal dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Pada akhirnya, tawakal yang kuat lahir dari hati yang terus dilatih untuk percaya kepada Allah dalam segala keadaan. Hati yang telah terbiasa berserah tidak akan mudah dilanda kecemasan, karena ia meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah. Dari latihan yang terus-menerus inilah, seseorang akan menemukan kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan dunia, melainkan tumbuh dari keyakinan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Ketika hati mulai terbiasa berserah kepada Allah melalui latihan iman, ibadah, dan kesadaran spiritual, seseorang perlahan akan merasakan perubahan besar dalam kondisi batinnya. Tawakal bukan hanya memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, tetapi juga membentuk ketenangan jiwa yang sulit digoyahkan oleh keadaan. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, kecemasan, dan persaingan, tawakal menjadi pelindung batin yang memberikan kekuatan untuk tetap berdiri tegak menghadapi berbagai ujian. Salah satu dampak terbesar dari tawakal adalah berkurangnya rasa cemas terhadap masa depan.
Banyak manusia hidup dalam bayang-bayang ketakutan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Mereka khawatir tentang rezeki, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Tawakal mengajarkan bahwa masa depan sepenuhnya berada dalam pengaturan Allah. Keyakinan ini membantu seseorang melepaskan beban pikiran yang berlebihan, sehingga ia dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan fokus pada usaha yang sedang dilakukan. Tawakal juga memberikan ketahanan mental yang kuat ketika seseorang menghadapi kegagalan. Dalam kehidupan modern yang sering menilai kesuksesan dari hasil materi, kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari harapan. Namun, seseorang yang memiliki tawakal tidak melihat kegagalan sebagai kehancuran, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang Allah tetapkan. Ia mampu bangkit dengan lebih cepat karena hatinya tidak terikat sepenuhnya pada hasil duniawi, melainkan pada keyakinan bahwa Allah selalu menyiapkan jalan terbaik. Selain itu, tawakal membantu seseorang mengendalikan emosi ketika menghadapi tekanan hidup. Banyak konflik dan stres muncul karena manusia berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Ketika seseorang memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, ia akan lebih mudah menerima keadaan dengan lapang dada. Tawakal melatih hati untuk tetap stabil, sehingga seseorang tidak mudah marah, frustasi, atau kehilangan arah ketika menghadapi masalah. Dampak lain dari tawakal adalah munculnya rasa optimisme yang sehat. Tawakal bukan berarti bersikap pasif, melainkan memberikan harapan yang kuat bahwa setiap usaha memiliki nilai di hadapan Allah. Optimisme ini membuat seseorang tetap semangat berusaha meskipun menghadapi banyak rintangan. Ia percaya bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan niat yang baik akan membawa manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tawakal juga memperkuat rasa syukur dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang menyadari bahwa semua yang ia miliki adalah titipan Allah, ia akan lebih mudah merasa cukup dengan apa yang ada. Rasa cukup ini menjadi sumber kebahagiaan yang sering hilang dalam kehidupan modern yang penuh ambisi tanpa batas. Orang yang bertawakal tidak mudah merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, karena ia yakin bahwa setiap manusia memiliki jalan hidup yang telah diatur oleh Allah. Dalam hubungan sosial, tawakal membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tidak mudah bergantung secara berlebihan kepada manusia. Ia tetap menghargai bantuan dan dukungan orang lain, tetapi hatinya tidak sepenuhnya menggantungkan harapan kepada sesama makhluk. Sikap ini membuat seseorang lebih mandiri secara emosional dan lebih kuat menghadapi kekecewaan dalam hubungan sosial. Secara spiritual, tawakal membuka pintu kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Ketika seseorang terbiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Kedekatan spiritual ini menciptakan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh kekayaan, jabatan, atau pencapaian dunia lainnya. Hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan tempat berlindung ketika menghadapi kesulitan. Banyak orang yang mencari ketenangan jiwa melalui berbagai cara, namun seringkali melupakan bahwa ketenangan sejati berasal dari hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Tawakal memberikan jalan menuju ketenangan tersebut, karena ia mengajarkan manusia untuk menerima kehidupan dengan penuh kepercayaan kepada kebijaksanaan Allah. Ketika seseorang mampu mempercayakan hidupnya kepada Allah, ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Pada akhirnya, dampak tawakal terhadap ketenangan jiwa adalah perubahan menyeluruh dalam cara seseorang memandang kehidupan. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian masalah yang menakutkan, melainkan sebagai perjalanan yang penuh hikmah dan pembelajaran. Dengan tawakal, seseorang mampu menjalani hidup dengan hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan keyakinan yang lebih kuat bahwa setiap langkah kehidupannya selalu berada dalam penjagaan dan kasih sayang Allah. Setelah memahami bagaimana tawakal mampu menenangkan jiwa dan menguatkan hati, banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimana tawakal bekerja dalam kehidupan nyata. Tawakal bukan hanya konsep yang indah dalam teori, tetapi juga kekuatan yang nyata dalam perjalanan hidup manusia. Dalam berbagai kisah kehidupan, tawakal sering muncul sebagai titik balik yang mengubah keputusasaan menjadi harapan, dan mengubah kegagalan menjadi jalan menuju keberhasilan yang tidak pernah terduga. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Hasan yang sejak muda bekerja sebagai pedagang kecil di pasar tradisional. Kehidupan Hasan berjalan sederhana, namun ia dikenal sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras. Selama bertahun-tahun, usahanya berkembang perlahan, hingga suatu hari musibah datang tanpa peringatan. Kebakaran besar melanda pasar tempatnya berdagang, menghancurkan seluruh barang dagangannya dalam waktu singkat.
Hasan kehilangan hampir seluruh sumber penghasilannya, sementara kebutuhan keluarganya tetap harus dipenuhi. Pada masa-masa sulit itu, Hasan merasakan tekanan yang sangat berat. Ia sempat merasa putus asa karena usaha yang ia bangun selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Namun, Hasan teringat nasihat ayahnya yang selalu menanamkan pentingnya tawakal kepada Allah. Ia memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, ia memulai kembali usahanya dari nol dengan menjual barang dalam jumlah kecil menggunakan sisa tabungan yang masih dimilikinya. Perjalanan Hasan tidak berjalan mudah. Ia harus menghadapi keraguan dari banyak orang yang menganggap usahanya tidak akan bertahan lama. Namun, Hasan tetap menjalankan usahanya dengan jujur dan penuh kesabaran. Ia memperbanyak doa dan meyakini bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah bagian dari ikhtiarnya. Tawakal membuat Hasan tetap kuat menghadapi kegagalan demi kegagalan kecil yang ia alami dalam proses membangun kembali kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, kejujuran Hasan mulai dikenal oleh para pelanggan. Banyak orang merasa nyaman bertransaksi dengannya karena sikapnya yang amanah. Perlahan, usahanya mulai berkembang kembali. Bahkan, dalam beberapa tahun, Hasan berhasil membuka toko yang lebih besar dari sebelumnya. Keberhasilan itu tidak datang secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang dipenuhi kesabaran, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah. Kisah Hasan menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Justru, tawakal memberikan kekuatan mental yang membuat seseorang mampu bangkit setelah mengalami kehancuran. Ketika seseorang bertawakal, ia tidak hanya berharap kepada Allah, tetapi juga memperbaiki dirinya, meningkatkan usahanya, dan tetap menjaga kejujuran dalam setiap langkah kehidupannya. Tidak hanya dalam urusan rezeki, keajaiban tawakal juga sering muncul dalam urusan kesehatan dan keluarga. Banyak orang yang menemukan ketenangan dan kekuatan luar biasa ketika menghadapi penyakit berat setelah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tawakal membantu mereka menerima pengobatan dengan sabar, menjaga harapan, serta memperkuat mental dalam menghadapi rasa sakit yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, kekuatan mental dan spiritual ini menjadi faktor penting dalam proses kesembuhan. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang melalui cara yang tidak terduga. Terkadang pertolongan itu hadir melalui orang lain, peluang baru, atau perubahan keadaan yang sebelumnya tidak pernah direncanakan. Tawakal membuat seseorang mampu melihat peluang di tengah kesulitan, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berusaha dan berserah dengan tulus. Keajaiban tawakal tidak selalu berarti perubahan besar yang terlihat secara fisik. Kadang, keajaiban terbesar justru terjadi dalam hati seseorang. Ada orang yang tetap hidup dalam kondisi sederhana, namun memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Ia mampu menjalani hidup dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada kemewahan dunia. Ketenangan seperti ini adalah anugerah spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar percaya kepada Allah. Pada akhirnya, kisah nyata tentang tawakal mengajarkan bahwa kehidupan selalu memiliki harapan, bahkan dalam kondisi yang paling gelap sekalipun. Tawakal memberikan kekuatan untuk melangkah ketika jalan terasa buntu, dan memberikan cahaya ketika harapan hampir padam. Dari kisah-kisah seperti Hasan dan banyak kisah lainnya, manusia belajar bahwa ketika usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati diserahkan sepenuhnya kepada Allah, pertolongan akan datang dengan cara yang seringkali melampaui bayangan manusia. Perjalanan memahami tawakal akhirnya membawa manusia pada kesadaran bahwa tawakal bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam satu waktu, melainkan perjalanan panjang yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setelah melihat bagaimana tawakal membentuk ketenangan jiwa, menguatkan hati dalam ujian, serta menghadirkan keajaiban dalam berbagai kisah nyata, seseorang mulai memahami bahwa tawakal adalah proses spiritual yang terus berkembang. Setiap fase kehidupan membawa tantangan baru yang menuntut kedewasaan iman yang lebih dalam. Tawakal sempurna bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, sedih, atau khawatir. Justru, tawakal sempurna adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah meskipun hati sedang diliputi kegelisahan. Manusia tetap memiliki perasaan sebagai makhluk yang lemah, namun tawakal mengajarkan bahwa di balik kelemahan itu terdapat kekuatan besar yang berasal dari keyakinan kepada Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia mampu menyerahkan hidupnya dengan penuh ketulusan. Dalam perjalanan hidup, manusia akan terus dihadapkan pada perubahan keadaan.
Masa muda membawa tantangan dalam mencari jati diri, masa dewasa menghadirkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, sementara masa tua sering membawa ujian kesehatan dan kesendirian. Setiap fase membutuhkan bentuk tawakal yang berbeda. Seseorang yang memahami tawakal sepanjang hidup akan mampu menyesuaikan dirinya dengan perubahan tersebut tanpa kehilangan ketenangan batin. Untuk mencapai tawakal yang matang, seseorang harus membangun hubungan yang terus berkembang dengan Allah. Hubungan ini tidak hanya dibangun melalui ibadah formal, tetapi juga melalui kesadaran bahwa setiap aktivitas kehidupan dapat menjadi bentuk penghambaan kepada Allah. Ketika bekerja, belajar, membantu sesama, bahkan ketika menghadapi kesulitan, semuanya dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Tawakal sepanjang hidup juga menuntut seseorang untuk terus belajar dari pengalaman masa lalu. Setiap kegagalan, kesedihan, dan keberhasilan adalah pelajaran yang memperkaya keimanan. Orang yang mampu melihat perjalanan hidupnya sebagai rangkaian pelajaran dari Allah akan memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap rencananya. Ia tidak akan lagi menyesali masa lalu secara berlebihan, melainkan menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi masa depan dengan lebih bijaksana. Selain itu, tawakal yang sempurna menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri seseorang. Ketika seseorang menyadari bahwa semua keberhasilan berasal dari pertolongan Allah, ia tidak akan mudah terjebak dalam kesombongan. Ia memahami bahwa manusia hanyalah pelaku usaha, sementara Allah adalah penentu hasil. Kerendahan hati ini membuat seseorang lebih mudah bersyukur dan lebih menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah, sekecil apapun nikmat tersebut. Tawakal juga membantu seseorang menghadapi kenyataan bahwa kehidupan dunia tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan harapan manusia. Akan selalu ada kehilangan, perubahan, dan ketidakpastian. Namun, seseorang yang telah mencapai kedewasaan tawakal akan memandang semua itu sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih abadi. Ia memahami bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan, sementara tujuan akhir adalah kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Dalam kehidupan sosial, orang yang memiliki tawakal sempurna sering menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Ia mampu memberikan nasihat yang menenangkan, menghadirkan harapan dalam kesulitan, dan menjadi teladan dalam menghadapi masalah. Kehadirannya membawa energi positif karena ia tidak mudah panik dalam menghadapi keadaan. Sikap ini menunjukkan bahwa tawakal tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitar. Perjalanan menuju tawakal sempurna memang tidak mudah. Akan ada saat-saat di mana iman terasa melemah dan keyakinan terasa goyah. Namun, Islam mengajarkan bahwa setiap usaha untuk kembali mendekat kepada Allah selalu memiliki nilai besar. Tidak ada manusia yang memiliki tawakal sempurna secara mutlak, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Yang terpenting adalah kesungguhan untuk terus memperbaiki diri dan tidak pernah berhenti belajar mempercayai ketentuan Allah. Pada akhirnya, tawakal sempurna adalah cahaya yang membimbing manusia menjalani kehidupan dengan penuh makna. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar mengejar keberhasilan dunia, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menjalani setiap takdir dengan keimanan, kesabaran, dan ketulusan. Ketika seseorang mampu memadukan usaha terbaik dengan kepasrahan yang tulus kepada Allah, ia akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Disitulah manusia menyadari bahwa tawakal bukan hanya tentang berserah, tetapi tentang menemukan kekuatan sejati dalam pelukan kasih sayang Allah sepanjang perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, tawakal bukanlah kisah tentang tangan yang berhenti bergerak, melainkan tentang hati yang berhenti gelisah. Ia adalah perjalanan panjang manusia yang berlari dengan seluruh tenaga, menanam harapan di setiap usaha, lalu dengan lapang dada melepaskan hasilnya ke langit takdir Allah. Dari memahami makna tawakal yang benar, meneladani para nabi, menghadapi ujian ketidakpastian, hingga melatih hati agar tetap teguh di tengah badai kehidupan, semua mengajarkan satu kebenaran agung. Manusia hanya mampu berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan arah terbaik. Ketika seseorang mampu menyatukan kerja keras dengan keikhlasan, kegagalan tak lagi terasa sebagai kehancuran, dan keberhasilan tak berubah menjadi kesombongan. Tawakal menjadikan hidup lebih tenang, langkah lebih mantap, dan jiwa lebih kuat, karena seseorang sadar bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Di sanalah letak keindahan iman, saat manusia melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan segalanya dengan penuh keyakinan, percaya bahwa rencana Allah selalu lebih luas, lebih indah, dan lebih sempurna daripada segala rencana yang pernah ia bayangkan.